Halo teman-teman, selamat datang, welcome, terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Rezeki lancar, segala urusan dimudahkan, sehat selalu. Itu harapan saya dan doa saya buat kamu ya teman-teman, yang selalu setia mendukung channel ini. Yang baru gabung, baru mampir, baru ketemu, jangan lupa selalu kasih jempol ke atas, lalu lanjut dengan subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita akan sangat mengucapkan terima kasih buat kamu yang selalu memberikan apresiasi super thanks di setiap video-video reading di channel ini ya. Teman-teman, tema kita kali ini adalah tentang cerita kehidupan, yaitu perubahan sikapnya dia sekarang. Apakah nanti akan berbeda? Jadi kalau kamu sedang merasakan sikap dari seseorang, siapapun itu, entah itu pasangan, kekasih, atau mungkin teman, sahabat, bahkan juga pimpinan atau bosnya kamu, atau orang tua gitu ya, orang tuanya kamu, sikapnya lagi berubah nih. Apakah nanti juga akan berbeda lagi? Kita coba lihat ya. Ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Jadi kalau kamu pas nontonnya sekarang ini lagi sedang mengalami hal ini, mungkin sebagian ini adalah energi kamu, tapi bisa juga tidak sama sekali. Ambil yang bermanfaatnya saja teman-teman dari pembacaan ini, kemudian kamu juga bisa absen di kolom komentar. Silakan di kolom komentar. Kamu bisa tulis aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan sekarang sambil nonton readingan ini, agar energi kita bisa nyambung dan terkoneksi. Ya, semoga ini juga bisa memberikan hal-hal baik dan positif lah buat kamu. Ada yang sambil ngopi, ada yang sambil rebahan, ada yang istirahat, ada juga yang kapan hari itu katanya lagi sambil jaga toko, sambil nonton readingan saya. Terima kasih banyak. Ada yang lagi ngejahit juga, mungkin memang aktivitas sehari-harinya seperti itu ya, dan selalu hadir. Thank you. Baik, kita langsung mulai saja teman-teman pembacaan kita kali ini soal sikap dia sekarang. Apakah nanti akan mengalami perubahan? Sikap dia sekarang padamu, apakah nanti akan mengalami perubahan? Kita lihat ya, koneksi kamu dengan dia. Kamu dengan dia ini terlibat hubungan atau situasi yang seperti apa? Di kartu yang pertama ini terlihat kalau kamu dengan dia ini sudah kenal cukup lama. Ya, sudah kenal cukup lama. Mungkin kamu teman satu sekolah dengan dia. Bukan hanya teman satu sekolah, teman main juga kayaknya. Sejak dari orok. Ya pokoknya sejak kamu masih kanak-kanak lah ya. Saya lihat ini udah teman lama banget sih. Teman sekolah, teman kuliah bisa jadi, tetanggaan. Bahkan saya merasakan di sini ada energi saudara juga. Ada energi saudara. Saudara sedarah, siblings, atau ya mungkin masih ada ikatan kekerabatan, family. Lalu ada juga situasi hubungan kamu dengan dia. Memang kalian ini bisa dibilang susah senang bersama ya. Kamu dan dia ini berjuang, saling support satu sama lain. Berarti kalau kita bicara di sini ada energi soulmate, bisa saja kamu dengan dia itu adalah rekan kerja, partner bisnis, teman satu kantor juga bisa. Tapi juga berpotensi ada energi pasangan. Karena apa? Karena di sini ada energi kalian sepertinya saling membutuhkan satu sama lain. Tapi ini bisa secara umum ya. Sekali lagi bisa teman kerja, satu kantor, partner bisnis, sahabat, dan juga bahkan ada yang energinya pasangan juga. Satu kartu lagi kita lihat. Oke. Situasi hubungan kalian berdua ini bisa jadi memang partner ya, yang selalu membutuhkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kedekatan-kedekatan khusus yang terlihat di energi ini, yang bisa mengarah ke persahabatan, yang bisa mengarah ke saling ketergantungan satu sama lain.
Kalau ketergantungan satu sama lain ya bisa jadi masalah kerjaannya juga bisa. Kalian satu tim kayak gitu. Sikap dia sekarang sama kamu, apakah suatu saat nanti akan ada perubahan? Mari kita lihat sikap dia sekarang, apakah ada perubahan nantinya. Kita lihat sikap dia saat ini ke kamu kayak apa sih? Oke. Yang saya lihat di sini, sikap dia ke kamu saat ini memang agak sedikit nggak percaya ya. Entah kenapa. Dia sepertinya ada alternatif lain gitu loh. Yang awalnya dia tuh percaya banget ke kamu, percaya banget sama kamu, dengan apapun keputusannya kamu, atau masukan dari kamu, dia tuh percaya. Tetapi di sini sepertinya dia tidak lagi percaya nih. Ada alternatif yang saya lihat. Oke. Ada pengaruh dari luar, teman-teman. Jadi dia mendengar kabar-kabar dari orang lain, dan kabar ini mungkin bukan hanya seorang dua orang, tapi beberapa orang. Oke, pada saat dia melakukan perjalanan, pada saat dia melakukan semacam dia jauh dari kamu lah, dia ini mendengar kabar-kabar yang ya secara mendadak, secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali oleh dia. Oke. Kabar yang diterima itu kayaknya kok kabar yang berbeda sekali dengan apa yang kalian berdua alami ya. Misal begini, ketika saya mengatakan di awal tadi bahwa dia itu kayak seperti percaya banget sama kamu. Apapun yang kamu lakukan dia selalu mensupport gitu ya. Kalau misalnya ini energi partner bisnis, apapun cara kamu atau saran kamu untuk bisa menjalankan bisnis atau usaha kalian berdua, itu dia mendukung, ya kan? Tetapi ternyata ada cerita lain tuh di balik itu. Beda banget gitu loh. Kamu yang mengatakan, ya udah misalnya untuk menambah, apa namanya, customer, kita pakai KOL aja atau pakai influencer aja untuk mempromosikan usaha kalian, misalnya kayak gitu. Itu saran dari kamu. Dia awalnya percaya banget, tapi ternyata di sini ada cerita berbeda yang masuk ke dia. Ya, misalnya ketika saran itu, saran yang sama, ternyata ada yang bilang kalau KOL-nya itu adalah orangnya kamu gitu loh. Kamu mengambil keuntungan dari situ. Bisa jadi. Semacam mungkin ada ketidakjujuran juga. Misal dari pembiayaan, biaya promosi yang habisnya sebenarnya 5 juta gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan biaya promosi itu hanya 2,5 juta. Nah, ada cerita-cerita yang masuk ke dia seperti itu tentang koneksi ini. Itu misalnya kalau di partner, kerja, hubungan yang berhubungan dengan bisnis ya, usaha bersama. Tapi kalau partnership mungkin berbeda lagi. Intinya ada omongan-omongan di luar sana, ada kabar-kabar yang sangat dia tidak sangka, dia tidak duga, yang sangat berbeda dari kondisi sebenarnya, dari ceritanya kamu. Sehingga di sini juga terlihat sikapnya dia saat ini, itu mungkin agak sedikit plin-plan ya ke kamu, teman-teman. Kenapa dia plin-plan? Ya, karena saya merasakan di sini, dia seperti punya pilihan gitu loh. Mungkin ada tawaran usaha yang lain dari orang lain juga. Mungkin bisa saja kalau kamu adalah seorang karyawan, kemudian dia ini adalah bosnya kamu, bisa jadi ada alternatif untuk rekrutmen. Bisa jadi begitu. Saya melihat sikapnya dia kepada kamu juga di sini cuek ya. Dengan adanya Four of Cups, dia seperti cuek. Dia tidak seperhatian dulu, gitu loh. Ada energi, sikap dia ke kamu selain dia nggak percaya, dia itu sering banget ngecek kamu. Oke, apakah ada yang merasakan energi ini juga? Jadi kan biasanya kalau orang percaya itu ya udah percaya aja, nggak ada cek-cek lagi. Di sini dia selalu cek and recheck. Kamu lagi di mana, sama siapa, apa yang kamu kerjain. Hasil kerja kamu sampai di mana kayak gitu. Jadi dia selalu ngecek. Kemudian dia lebih cuek untuk hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Ya,
Dia lebih cuek dengan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Misal biasanya gini, kamu udah makan belum? Misalnya, loh kamu udah ini, udah itu. Biasanya dia bertanya seperti itu. Dia berubah. Dia tidak seperti itu di sini. Karena ada sesuatu yang lain yang membuat dia bingung. Ada masukan dari orang lain tentang dirimu ke dia. Itu sikap-sikap dia sekarang ke kamu. Dan tadi sudah terlihat penyebabnya apa. Salah satunya adalah karena ada omongan dari orang lain. Selain itu, penyebab dari sikapnya dia yang seperti ini ke kamu, itu adalah energinya dia ingin menikmati hasil sendiri. Ya, saya lihat dia ingin ada di zona nyaman, di zona aman sendiri. Atau bisa juga dia berubah sikap di sini, dalam arti dia udah nggak kayak dulu lagi nih sikapnya dia sekarang, karena ada yang dia fokuskan, ada yang terkait dengan sosok ibu. Kalau di sini memang terkait dengan ibu, berarti mungkin ada orang tuanya yang lagi tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ada orang tuanya yang mungkin butuh perhatiannya dia. Tapi kalau ini energi pasangan, saya melihat dia fokus dengan pasangannya. Oke, dia fokus dengan pasangannya dan ada energi seperti di sini dia tidak ingin menyakiti hati pasangannya. Ya. Sebabnya dia butuh refreshment dalam koneksi ini, teman-teman. Oke, dia butuh sesuatu yang lebih menantang dan lebih bisa membuat dia bersemangat lagi. Itu situasi yang pertama. Lalu juga ada energi di mana ketika ini sebuah hubungan yang bisa dibilang stuck. Mungkin dia pengen move on. Ya, jika si dia ini berhubungan dengan orang ketiga, sepertinya ada energi move on. Dan ada juga energi ini bukan move on kepada cinta yang baru, tidak, tetapi di sini ada energi dia ingin mempertahankan pasangannya. Dia ingin ada di titik aman, zona nyaman, menikmati kesendiriannya. Tidak ingin melibatkan kamu, seperti itu ya. Apapun situasi kalian, terkoneksi di pekerjaan kah, di percintaan, asmara, atau apa saja. Silakan disesuaikan sendiri. Ada energi move on, kemudian dia ingin mempertahankan hubungannya dengan orang lain, yang mana orang lain itu bisa jadi adalah pasangannya. Dia ingin hidup tenang, nyaman, tidak terganggu, bisa jadi begitu. Makanya sikapnya dia yang sekarang ini yang kamu rasakan. Apakah nanti dia akan berubah sikapnya? Kita coba lihat ya. Apakah sikap dia sekarang sama kamu itu akan berubah? Kita keluarkan beberapa kartu lagi. Oke, 3 kartu di sini. Apakah sikapnya dia akan berubah? Saya melihat sikapnya dia ke kamu, teman-teman, memang akan berubah-ubah ya di sini. Berubah-ubah itu dalam arti kadang-kadang dia akan hadir, kadang-kadang dia akan nggak peduli apapun, seperti itu. Kadang-kadang dia juga akan intens berkomunikasi, tetapi kadang dia ngilang, dia pergi jauh. Kadang-kadang dia muncul, ya, dan akan sangat menyenangkan kamu gitu, bikin kamu happy, bikin kamu bahagia, bikin kamu juga makin bersemangat gitu kan dalam bekerja misalnya. Tapi ada momen-momen di mana dia ngilang, dia pergi, dia menjauh. Ada juga momen-momen di mana dia on off, kadang bisa dihubungi, kadang tidak, tapi kadang menjauh sama sekali. Sikap dia akan seperti itu. Mungkin kamu bisa terjemahkan sendiri ya. Kita keluarkan 3 kartu selanjutnya. Apakah sikap dia sekarang padamu akan mengalami perubahan? Oke. 3 kartu yang keluar di sini. Kalau yang saya rasakan, sikapnya dia sekarang kepadamu, apapun sikapnya, tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Ya, dalam arti kayak gimana Kak? Karena kan sudah terlihat jelas bahwa dia seperti ada alternatif, bahwa dia seperti
ada sesuatu yang masuk ke dalam kehidupannya dia. Dia pengen hidup tenang, dia pengen move on, dia pengen mempertahankan sesuatu yang sudah dia miliki, seperti itu kan. Sementara kamu sendiri di sini sudah yakin dengan dia. Nah, sikapnya dia yang sekarang ini yang kamu rasakan, potensinya tidak akan berubah dengan kartu yang terakhir ini. Kalau kartu yang di atasnya, saya melihat masih on off, masih kadang menjauh, hilang sama sekali, tapi juga masih ada munculnya gitu loh. Kadang-kadang dia baik banget, perhatian banget, bikin kamu senang, bikin kamu happy. Kalau ini soal cinta ya berarti bisa bikin kamu GR juga, kayak gitu, gede rasa, berbunga-bunga gitu kan. Tapi ini energi yang manipulatif teman-teman. Kalau yang saya lihat ya, ini energi yang sangat manipulatif sekali. Karena kalau dengan 3 kartu yang terakhir, ini bisa dikatakan dia tidak akan berubah sikapnya. Kalaupun dia berkomunikasi dengan kamu, itu akan seperlunya di sini, di energi Ace of Swords. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu yang lebih worth it untuk dipertahankan. Mohon maaf ya, tapi memang itu yang terbaca di sini. Jadi dia sama kamu itu ya biasa-biasa aja pada akhirnya nanti. Sikapnya dia bisa dibilang ya cuek, maksudnya cuek itu dalam arti dia tidak akan sedekat dulu lagi dengan kamu. Ya, karena kan di sini sudah terlihat pesan yang pertama tadi, kalian saling membutuhkan, kemudian juga sering berkomunikasi, teman lama, udah lama banget saling kenal. Nah, ini karena sesuatu hal yang harus dia pertahankan, harus dia jaga, dan lain sebagainya, dia akan biasa-biasa aja. Sehingga sikap dia tidak akan mengalami perubahan. Kalau memang berkomunikasi, ya berkomunikasi seperlunya. Misal kalau terkait kerjaan, ya dia akan berkomunikasi soal kerjaan aja gitu loh. Kalau misalnya soal bisnis yang kalian jalani bersama, ya udah, kalian akan ngobrolin soal bisnis aja gitu. Nggak akan ada obrolan canda-candaan yang kayak dulu. Ya. Dengan adanya King of Pentacles, saya melihat di sini, kalau memang kalian harus bicara soal pembagian keuntungan, ya, laba dan lain sebagainya, laporan keuangan atau apapun itu ya, kalian akan bicarakan, tetapi akan sangat dangkal sekali pembicaraan kalian, tidak sedekat dulu. Jadi sikap dia sekarang kepada kamu sudah terjawab di sini. Tidak akan ada perubahan yang berarti, akan sama saja, karena memang ada alasan-alasan tertentu ya teman-teman. Baik, energi zodiak apa yang terkoneksi di video ini? Kalau yang saya lihat di sini ada energi Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, dan sebagian Leo. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada sebagian Leo. Saya melihat ada energi sebagian Gemini juga di video ini. Ciri-ciri dia. Secara postur, dia ini adalah orang yang padat berisi. Berkulit sawo matang. Ini bisa ciri-ciri beberapa orang ya, bukan hanya satu orang saja. Kemudian ciri-cirinya dia ada sedikit kumis. Kumis tipis atau kumis yang tebal tergantung, karena cewek sekarang juga ada yang punya kumis ya. Meskipun hanya tipis-tipis aja. Oke, karena dia padat berisi, terlihat pipinya cabi. Lalu energi apa lagi kah yang terbaca di sini? Ciri-cirinya ada yang berkulit langsat, kuning langsat. Jadi sebagian ada yang sawo matang, ada yang langsat juga. Kemudian di sini ciri-ciri fisiknya dia, kalau secara tinggi saya bilang ini ideal karena semampai. Ya. Baik. Setidaknya ini yang terbaca dengan tema kita, sikap dia sekarang padamu, apakah akan berubah nantinya? Terjawab. Terima kasih sudah sampai di sini teman-teman. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan berikan apresiasi super thanks ya. Kita ketemu di personal reading berbayar. Bye-bye.